Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imadi Rama Putra, NIM 1814031009, dari program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas tempat olah sampah setempat atau Center Gemasanti dalam mengolah sampah di Desa Kusambel, Kabupaten Kelungkung. Mana yang pertama itu latar belakang, di mana seiring berkembangnya waktu, jumlah penduduk Kabupaten Kelungkung mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari data BPS Bali 10 tahun terakhir, yaitu 2010 sampai tahun 2020, di mana jumlah penduduk Kabupaten Kelungkung mengalami peningkatan sebanyak 30%. Dengan jumlah peningkatan tersebut, tentu kebutuhan masyarakat akan meningkat dan juga volume sampah yang dihasilkan juga akan meningkat. Sehingga TPS-TPS yang ada di Kabupaten Kelungkung sulit membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, yang disebut dengan TPA. Kabupaten Kelungkung hanya memiliki satu TPA, yaitu TPA Sente, di mana TPA Sente ini terletak di Dusun Sete, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. TPA ini berdiri sejak tahun 1960 dan memiliki luas banyak 98 are. Tapi seiring berjalan waktu, kondisi TPA Sente mengalami over capacity. Hal ini disebabkan oleh volume sampah yang meningkat, baik dari perkotaan maupun dari pedesaan yang ada di Kabupaten Kelungkung. TPA yang sudah over capacity ini, jika terus dibiarkan, akan berdampak pada kondisi lingkungan. Salah satunya akan menyebabkan pencemaran lingkungan, munculnya berbagai macam penyakit, dan juga akan menyebabkan banjir pada musim penghujan. Lihat tersebut, Pemkab Kelungkung akhirnya membuat suatu gagasan pengolahan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 dan juga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang sampah masyarakat. Di mana gagasan pengelolaan sampah tersebut yaitu tempat olah sampah setempat atau disebut dengan TOS Center Gemasanti. TOS Center Gemasanti merupakan tempat pengolahan sampah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat volume sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Tetapi seiring berjalan waktu, TOS ini belum diketahui secara pasti efektivitas dalam mengelola sampah yang ada, sehingga perlu dikaji lebih lanjut seperti itu. Kemudian, identifikasi masalah di mana pertama yaitu penduduk yang cenderung bertambah menyebabkan keberadaan sampah juga cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Dan yang kedua, Kabupaten Kelungkung hanya memiliki satu TPA sehingga menimbulkan permasalahan penanganan sampah. Yang ketiga, tempat olah sampah setempat sudah dibangun untuk mengatasi permasalahan sampah Kabupaten Kelungkung yang hanya memiliki satu TPA. Dan yang keempat, sampai saat ini belum diketahui secara jelas baik berkenaan dengan sistem pengolahan sampah, volume sampah, dan maupun efektivitas dalam pengolahan sampah. Kemudian pembatasan masalahnya dilihat dari objeknya, yaitu efektivitas tempat olah sampah atau TOS dalam mengolah sampah, dan subjeknya yaitu masyarakat pengguna TOS, tugas yang ada di TOS, dan pengurus organisasi di TOS center tersebut. Dan untuk bidang keilmuannya yaitu geografi lingkungan, khususnya berkenaan dengan efektivitas pengolahan sampah dengan model TOS tersebut. Dan rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sistem pengolahan sampah yang diterapkan pada tempat olah sampah setempat atau Center Gemasanti Kabupaten Kelungkung. Dan yang kedua, bagaimana kapasitas sampah yang dapat diolah di tempat olah sampah setempat atau Center Gemasanti Kabupaten Kelungkung. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas tempat olah sampah setempat atau Center Gemasanti dalam mengolah sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Dan tujuan penelitian yaitu menganalisis sistem pengolahan sampah yang diterapkan pada tempat olah sampah setempat atau Center Gemasanti di Kabupaten Kelungkung. Dan yang kedua, menganalisis kapasitas sampah yang dapat diolah di tempat olah sampah setempat atau Center Gemasanti di Kabupaten Kelungkung. Dan yang ketiga, menganalisis tingkat efektivitas olah sampah setempat atau Center Gemasanti dalam mengolah sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Dan manfaat penelitiannya, manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan empiris pada geografi lingkungan, khususnya yang berkenaan dengan efektivitas pengolahan sampah dengan model TOS. Kemudian manfaat praktisnya bagi pemerintah Kabupaten Kelungkung dapat dijadikan acuan untuk lebih mengoptimalkan efektivitas pengolahan sampah dengan model TOS tersebut khususnya di Kabupaten Kelungkung, dan bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan jika melakukan penelitian yang sejenis atau sebagai referensi berkenaan dengan efektivitas sampah dengan model TOS tersebut. Dan kajian pustaka yang pertama itu tentang pengelolaan sampah, di mana terdapat pengertian sampah, pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, dan jenis-jenis pengelolaan sampah. Penelitian yang pertama itu penelitian sampah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari baik dari manusia maupun dari alam yang perlu penanganan khusus. Dan penelitian pengelolaan sampah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian jenis-jenis sampah,
menurut Sejati, jenis-jenis sampah dapat bagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan-bahan berbahaya itu sampah B3. Kemudian jenis-jenis pengolahan sampah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, jenis pengolahan sampah dapat bagi menjadi 3, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kemudian Kajian Pustaka mengenai efektivitas tempat olah sampah setempat dibagi menjadi 2, yaitu pengertian tempat olah sampah setempat dan tempat olah sampah setempat dalam mengolah sampah. Pengertian TOS, di mana menurut Amalia, tempat olah sampah setempat adalah cara baru dalam mengolah sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi tingkat volume sampah, khususnya limbah rumah tangga. Kemudian TOS dalam mengolah sampah intinya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penyumisasi, pemilahan, yang kedua pemilahan, dan ketiga yaitu pencacahan. Dan efektivitas pengolahan sampah, di mana membagi menjadi 2, efektivitas pengolahan sampah dan indikator pengukuran efektivitas pengolahan sampah. Di mana efektivitas pengolahan sampah tersebut kan ukuran yang digunakan untuk melihat hasil dari pengolahan sampah tersebut. Kemudian indikator pengukuran sampah, di mana di sini menggunakan indikator dari Campbell, di mana menjadi 5 bagian, yaitu kepuasan terhadap program, kepuasan terhadap sasaran, keberhasilan program tersebut, indikator input dan output-nya, dan yang terakhir itu pencapaian tujuan menyeluruh. Kemudian penelitian yang relevan, di mana pertama itu hasil penelitian dari Palita Rahmawati yang berjudul efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah terpadu 3R di Indonesia. Dan yang kedua hasil penelitian dari Debbie Haistrinia yang berjudul efektivitas pelaksanaan program 3R, reuse, reduce, recycle dalam pengolahan sampah desa Kemuning Kota Palembang. Dan yang ketiga hasil penelitian dari Ratu Salinding yang berjudul efektivitas pengolahan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Tanaman Kota Manado. Yang keempat hasil penelitian dari Zen Pradana yang berjudul efektivitas pengolahan sampah di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dan kerangka berpikirnya, di mana yang pertama itu tambahan penduduk dari waktu ke waktu itu akan dapat meningkatkan volume sampah. Terus kemudian meningkatnya volume sampah tersebut akan mempengaruhi TPA yang ada, sehingga TPA terbatas akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut perlu dilakukan pencegahan pencemaran lingkungan. Dengan pencegahan pencemaran lingkungan tersebut, salah satunya dengan pengolahan sampah model TOS, di mana pengolahan sampah model TOS tersebut dapat dikaji menjadi 3 bagian, yaitu bagaimana sistem pengolahan sampahnya, kapasitas sampah yang dapat diolah, dan tingkat efektivitas model TOS. Kemudian di metode penelitian, di mana rancangan penelitiannya merupakan rancangan penelitian deskriptif, kemudian lokasi penelitiannya yaitu TOS Center merupakan tempat olah sampah setempat satu-satunya di Kabupaten Kelungkung yang berada di Jalan Kusuma Bahari, Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Kemudian subjek dan objek penelitiannya, di mana subjeknya yaitu masyarakat pengguna TOS, petugas di TOS Center, dan pengurus organisasi TOS Center tersebut. Dan untuk objeknya yaitu efektivitas tempat olah sampah setempat atau TOS dalam mengolah sampah. Kemudian populasi dan sampel penelitian, di mana populasi di sini menggunakan masyarakat pengguna TOS sebanyak 185 orang, petugas di TOS Center sebanyak 67 orang, dan pengurus organisasi sebanyak 25 orang, dengan total 277 orang. Kemudian untuk sampelnya menggunakan 66 orang dengan teknik proporsional random sampling. Kemudian variabel dan definisi operasional variabel penelitian, di mana variabel digunakan yaitu variabel tunggal, yaitu efektivitas TOS dalam mengolah sampah. Kemudian definisi operasional variabel penelitian, di mana bagi menjadi 3, yaitu tempat olah sampah tersebut, sistem pengolahan sampah, dan tingkat efektivitas pengolahan sampah. Dan metode dan instrumen pengolahan data, di mana metode penelitiannya, di mana data sekundernya menggunakan data primernya menggunakan metode observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian untuk data sekundernya menggunakan pencatatan dokumen, sedangkan instrumen pengolahan datanya untuk data primer menggunakan kisi-kisi dari observasi dan kisi-kisi wawancara. Kemudian untuk data sekundernya menggunakan pencatatan dokumen. Kemudian untuk analis datanya, di mana menurut Mills dan Huberman, pengolahan data kualitatif dapat bagi menjadi 4 bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian yang terakhir itu metode analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.